Oke, buat Miftah, ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Silakan. Aku kan hitungannya fresh grade ya, Pak. Hmm? Jadi kalau graduate itu mending bikin CV ATS apa desain ya? Tapi background aku desain sih. Oh, background kamu Lebih desain. bagus. Ya, Hmm, Oke, jadi gini, lebih bagus ambil mana ya? gitu. Kalau memang background kamu desain, kamu bisa bikin. Jadi gini, mau kreatif atau ETS friendly itu sama-sama bagus sih, gitu. Kreatif sama ETS friendly itu sama-sama bagus. Cuman karena tadi ya background kamu itu desain, sehingga Iya. kamu harus menonjolkan sisi desainnya. Dalam tanda kutip, sisi desainnya itu ya bisa digambarkan dari bentuk CV-nya yang kreatif, boleh. Walaupun kamu pakai tes Friendly juga boleh. Tapi sisi desain yang aku maksud adalah informasi yang ada di dalam CV-mu. Oke, gitu. Informasi yang ada di CV-mu, kamu harus menunjukkan kamu bisa mendesain apa aja, pernah pula pengalaman desain apa aja, menguasai software-software tertentu apa aja, dan ibaratnya tuh punya project apa aja. Sehingga ya Sehingga pada saat kamu ngirimin CV, saranku jangan cuma ngirim CV. Kalau punya tuh portofolio. Karena jelas kamu orang desain, di mana karyamu itu, hasil karyamu itu yang harus ditonjolkan juga kan. Lebih dari sekedar aku bisa ini, aku pernah ini. Tapi kasih tunjuk yang berupa project real, yang sifatnya visual, kayak gitu. Boleh nggak aku pakai CV yang tipenya itu desain gitu? Atau yang kreatif? Boleh. Tapi ingat, kalau kamu pakai CV tipe kreatif, aku sarankan itu kamu pakai kalau kamu ngirimnya via email gitu. Ah, Pokoknya yang diterima langsung sama rekruternya. Misalkan email atau disuruh nge-DM lewat LinkedIn si HRD-nya atau lewat Google Form gitu. Itu silahkan kamu pakai yang kreatif nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ngirimnya lewat job portal tertentu, website perusahaan gitu misalkan kayak gitu ya, atau LinkedIn gitu-gitu. Atau job portal kayak gitu. Itu aku saranin pakai TS friendly. Kenapa? Kebanyakan teman-teman desain itu yang pakai kreatif tipe kreatif tipe desain, dia itu misalkan dia nulis gini, skill mahir menggunakan software ini. Tapi softwarenya itu bukan ditulis kata-katanya, tapi kayak logo-logo softwarenya. Nah, logo software ini tuh nggak bisa dibaca sama sistem ATS. Gitu. Jadi nanti kalau kebetulan perusahaan itu menggunakan sistem ATS, ya kamu dianggap cuma bilang aku bisa ini itu, tapi kata kunci dalam tanda kutip nama-nama software itu tuh nggak kedetek. Karena nggak kamu tuh list. Karena tulisannya itu dalam bentuk gambar semacam itu. Nah itu sering kali aku nge-review CV teman-teman yang dari sisi kreatif gitu tuh kayak begitu. Aku nggak tahu nanti CV-mu kayak gitu juga nggak gitu. Nanti kita lihat di sesi kedua kayak gitu. Biasanya kayak gitu itu contohnya. Jadi takutnya nggak iya. kedetek. Ya, yang kedua adalah kelebihan CV yang ingat ya, CV itu boleh 1 sampai dengan 3 halaman. Oke. Walaupun kamu punya tingkat kreativitas tertentu, jangan sampai desainmu luar biasa, tapi begitu kita baca, isinya tuh nggak sesuai yang kita harapkan. Jadi kalau ada yang perlu dijabarkan agak panjang, nggak apa-apa. Tanggung jawab kamu tulis secara cukup detail kayak gitu. Tapi intinya sama ya. ETS Friendly sama kreatif sama-sama bagus. Kamu punya 2 jenis CV juga nggak apa-apa. Jadi kayak trial and error dulu gitu loh. Coba semua loker yang hubungannya sama desain yang dikirim via email kamu pakai yang kreatif terus, yang lainnya pakai test friendly, tapi kalau memungkinkan tadi ya, dilampirin portofolio. Nah, nanti setiap lowongan yang kamu lamar kan kamu rekap sendiri nih. Aku saranin direkap ya di Excel misalkan atau pakai Google Sheet gitu. Nanti kamu akan tahu. Misalkan analisisnya gini, Mif. Oh, dalam waktu 1 minggu aku tuh bisa ngirim 100 lamaran misalkan. Dari 100 lamaran itu 50 aku kirim pakai CV kreatif, 50 aku kirim pakai CV ATS friendly. Nah, dari 100 lamaran ini ternyata aku yang ada undangan ke tahap selanjutnya ada 20. Nah, 20 yang undangan ke tahap selanjutnya itu ternyata misalkan yang 18 itu pakai CV kreatif, yang dua pakai CV ATS friendly. Nah, di situ kan kamu bisa mikir tuh. Oh, dari 100 lamaran panggilannya 20 gitu. Berarti kalau aku pengen secara analisis biasa kan, kalau aku pengen panggilanku jadi 40 ya aku ngirim lamarannya ya
Aku kali lipatin 2 misalkan. Tapi kenapa ya dari 20 lamaran itu yang 18 tuh dari kreatif, yang 2 dari ATS friendly. Artinya CV tipe kreatifmu ini kan ibaratnya undangannya kan banyak tuh, ya kan? Berarti udah tepat nih cara gunainya. Ya udah lanjut aja gitu. Tinggal kamu analisis ini ATS friendly-ku kenapa undangannya cuma sedikit. Gara-gara emang nggak lolos atau emang masih prosesnya lebih lama nih gitu. Jadi jalur-jalur yang aku kirimin via misalkan apa job portal tertentu menggunakan Litas Friendly memang prosesnya agak lama beda sama yang aku kirim via email dia fast respon gitu. Jadi kamu buat analisis macam itu. Jadi trial and error dulu gitu ya. Gitu. Yang penting ingat ya, desain sama jadi cara nulis dan isinya konten dan konteks lah bahasanya kayak gitu. Itu sama-sama penting gitu. Oke. Itu aja sih gitu. Terus lagi yang selanjutnya Hmm, adalah karena kamu, sorry, aku lanjut sedikit lagi ya. Karena kamu statusnya masih fresh graduate, maka kamu harus menonjolkan setiap pengalaman di pendidikan terakhirmu itu. Ibaratnya kan kamu nggak cuma kuliah doang kan. Pasti kamu ada yang ya. organisasi kepanitiaan, project prestasi ini itu, magang itu. Atau pendidikan non formal, misalnya kamu ikut training bootcamp atau apapun itu. Nah itu silahkan disusun dengan baik di CV-nya. Udah sih, itu aja sih. Mungkin ada pertanyaan lanjutan boleh. Aku jadi mikir kalau pantesan kalau aku ngirim di Kaliber sama aku masukin di platform Magenta itu beda kayak CV uh, kreatif gitu kan biasanya kalau di kayak Magenta sama kemarin ikut magang Merdeka gitu kan Mm-mm. kesaring aku Mm-mm. pakai CV kreatif tapi di Mm. Kaliber sama sekali nggak dapet gitu. Hmm. Ya mungkin tadi kata kuncinya itu nggak kedetek karena kan yang sistem-sistem perankingan pakai sistem perankingan gitu, dia kan ngedetek kata-kata. Makanya kan sering disarankan kalau bisa pakai bahasa Inggris, kalau bisa jangan ada tabel, simbol, text box, grafik yang nggak perlu kayak gitu. Nah takutnya tuh tadi, ini aku belum melihat CV-mu, kebanyakan orang-orang ya pokoknya banyak banget ya teman-teman yang orang desain gitu. Biasanya kalau bikin CV tuh gitu karena keren gitu. Jadi masukin skillnya tuh nggak kata-katanya tapi logonya. Karena memang logonya bagus-bagus sih. Logo-logo software-software aplikasinya tuh bagus. Jadi masuknya logo. Nah, mata bisa ngelihat, tapi kalau sistem kan bacanya kan nge-scan dulu gitu kan, gitu. Gitu. Nah, kalau kamu senyum-senyum begini berarti kamu ya kayak mereka berarti. Bener gak? Hah? Walaupun aku belum itu. Ya, ya, ya begitu. Gitu. Kebanyakan karena itu. Sama intensitasnya. Intensitas tuh kayak gini, Mif. Kamu rata-rata per hari tuh bisa ngirim berapa CV, berapa lamaran BTW? Di total dari semua sumber. Biasanya kan 8 sih rata-rata kayaknya. Ya, rata-rata bisa 8 ya gitu. Nah, ini aku challenge ke kamu, coba kamu ngirim lebih dari itu. Rata-rata temen di grup lokerku yang udah pernah aku tanya-tanyain gitu ya. Sehari itu bisa 20 sampai 30 tiap hari loh itu. Jadi nggak Tiap ada hari. hari kosong. Mm-mm. Kok bisa 20 sampai 30? Ya karena memang sumbernya banyak. Tadi kamu nyebut ada Kaliber, mungkin nanti kamu punya grup WA aku, kamu ada LinkedIn, kamu ada Jobstreet, ada Glints, ada Indeed, ada Deal, pokoknya apapun itulah. Sumbernya tuh dibanyakin. Kan Iya. kalau 30, misalkan logikanya 30, sumbermu ada Heeh. 6. Kan ibaratnya masing-masing cukup nyari 5 gitu. Nah, coba sekarang sudut pandangnya dibalik. Mungkin sejauh ini kamu lamar-lamar kan ibaratnya, ya udahlah yang ada yang cocok aku lamar. Kayak gitu kan. Nah, sekarang sudutnya dibalik. Aku targetin sehari itu harus bisa 20. Selama seminggu itu 20 terus. Nah, nanti kamu idenya jadi keluar. 20 mau aku bagi berapa sumber? 4. Berarti masing-masing 5. Ya udah, kamu buka LinkedIn, pokoknya gimana caranya 5 CV-mu tuh keluar dulu. Dah, habis itu tutup. Habis itu buka job portal A. Cari 5 yang bisa kamu kirim. Jadi ngetarget gitu. Nah, target inilah yang akhirnya bisa bikin konsisten dan kreativitas kamu muncul. Wah, ini aku nyari di LinkedIn kok masih baru 4 ya, kurang satu ya. Gimana ya caranya ya biar nemuin loker di LinkedIn gini gitu. Kamu bisa belajar tuh dari channel YouTubeku, buka playlist, cari playlist yang judulnya LinkedIn Plus. Di situ ada beberapa cara menemukan loker tersembunyi di LinkedIn. Pakai cara itu, akhirnya kreativitas kamu nanti muncul. Gitu. Oh iya pakai cara ini bisa. Udah nih, linknya udah selesai, tinggalin dulu buka yang B. Terus buka C, 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 D, E, F, G. Habis itu balik lagi ke LinkedIn. Barangkali waktu LinkedIn kamu tinggalkan, ada loker baru yang rilis gitu loh.
gitu. Itulah kenapa orang akhirnya bisa intensitasnya tinggi gitu. Kita baliknya ke situ sih gitu. Oke. Itu. Jadi coba konsisten. Takutnya kan kamu misalkan hari ini ngirimnya banyak, besok dikit, besok enggak. Pas hari libur malah kamu ikutan libur gitu. Padahal kamu ngirimnya lewat job portal juga, di job portal juga tetap loker tetap masih ada gitu kan. Masih tetap bisa di-apply walaupun hari libur gitu. Atau fluktuatif banget. Hari ini banyak banget, besok dikit, besoknya enggak gitu. Ya jangan gitu. Oke. Oke, terus apa lagi? BTW yang kamu Terus pikiran sejauh ini. kalau misalnya kan kayak gitu kayak ada tahap-tahap buat apa ya, yang psikotes gitu Hmm? biasanya kayak aku ngerasa kayak udah bener tapi tetap nggak masuk ke inian gitu loh, Oh, ke list. psikotes ya. Iya, itu Ya. gimana ya Pak? Jadi gini, sebenarnya tuh psikotes tuh bukan tahapan yang harus kamu pelajari secara banget-banget sih, karena nggak ada benar salah di situ. Iya, Psikotes itu cukup butuh dua hal sebenarnya. Satu, pemahaman kamu terhadap cara mengerjakan soalnya. Karena kan cara kerjain soalnya kan ada yang dihitung, dihafal, digambar, ditulis gitu, disambung gitu-gitu. Karena itu termasuk alat ukur psikologi ya yang dipakai kan kayak gitu. Jadi kamu harus paham instruksi pengerjaannya. Nah, untuk memahami instruksi pengerjaannya, walaupun pada saat tes itu kadang ada instruksinya dulu, mungkin ada latihan soal pengerjaannya dulu satu atau dua soal baru ngerjain. Kamu bisa belajar jauh-jauh hari. Cari di internet. Udah banyak orang yang sharing tentang cara pengerjaan suatu tahap. Kamu browsing aja jenis soal psikotes gitu. Contoh soal psikotes terserah kayak gitu. Pokoknya di internet kan banyak gitu ya. Hanya untuk apa? Memahami step-step yang ada. Dari situ nanti kamu bisa analisis aku tuh lemahnya di mana. Kayak gitu. Karena kadang orang itu nggak bisa bukan karena dia nggak bisa, tapi cuma belum familiar aja gitu. Bukan kayak bawaan sama sekali nggak bisa. Tapi setelah kamu familiar dengan cara pengerjaannya, oh kemungkinan tuh kayak begini gitu. Dan jangan pernah belajar dengan cara menghafal dan berharap soal yang sama akan keluar di psikotes. Karena balik lagi, ada dua hal doang yang sebenarnya. Tadi yang baru sini aku jabarin ini kan baru terkait dengan seberapa familiarmu terhadap cara pengerjaannya. Yang nomor dua adalah ketenangan saat mengerjakan. Psikotes itu kan ngukur kondisi psikologi orang saat ngerjain itu. Maka kalau kamu belajar psikotes ya jauh-jauh hari gitu. Kalau besok ada psikotes, jangan sekarang kayak sistem kebut semalam gitu ya. Malah begadang, panik gitu-gitu, overthinking gara-gara waduh besok soalnya ngapain. Akhirnya apa? Kamunya nggak tenang, energimu nggak bagus, moodmu nggak oke. Saat ngerjain soal, pikiran nggak jernih. Kalau pikirannya nggak jernih, soal yang bisa dikerjakan jadi dikit. Emang kalau memang kondisi idealnya adalah mengerjakan soal sebanyak mungkin dengan benar. Kayak gitu ibaratnya kan ya, gitu. Karena di soal itu ada tekanannya. Tekanannya tuh misalkan dari jumlah soalnya yang makin divariasi. Ada yang banyak, ada yang dikit, ada yang makin banyak gitu-gitu. Yang kedua dari sisi tingkat kesulitan pengerjaannya. Itu juga ada tekanan di situ. Yang ketiga ada tekanan dari waktu. Ada yang soalnya ditambah, waktunya dikurangin. Ada yang soalnya tetap lama-lama waktunya berkurang dan lain-lain. Tekanan-tekanan ini didesain emang untuk mengetahui kamu kondisi psikologismu itu gimana, ya kan? Terus terkait dengan apa misalkan ya intelijensi kamu gimana misalkan, terus kemungkinan apa, kemungkinan perilaku kamu saat berinteraksi dengan semua yang ada di sekitarmu, berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan tekanan, deadline dan lain-lain kayak gitu, termasuk ya kondisi psikologismu itu, personality kamu juga, kepribadian kamu juga, semua itu diukur. Yang ukur adalah orang-orang ahli yang memang di bidangnya itu, psikolog atau ilmuwan psikologi kayak gitu. Jadi yang harus dipelajari apa? Ya tadi, kita nggak usah terlalu mikirin bener salahnya. Oke? Di sini kamu butuh tahu cara pengerjaannya dengan baik dan benar, dan pastikan yang ibaratnya gini aja deh. Kamu jago sesuatu, terus kamu lama nggak megang itu, tiba-tiba harus megang itu lagi, pasti kagok gitu loh. Paham nggak? Nah, ini loh hal-hal semacam ini gitu. Apalagi yang ibaratnya kamu nggak pernah baca, cuma sekedar tahu doang gitu. Terus habis itu kamu harus ngelakuin itu lagi, pasti kan ada kagoknya doang. Nah, jangan sampai kagok itu muncul saat tes beneran gitu loh. Kagoknya itu muncul pada saat kamu
ya tadi belajar kayak gitu kan. Beberapa psikotes itu kan ada yang mirip-mirip kayak tes potensi akademik atau kayak tes-tes masuk universitas gitu-gitu ya, yang ada matematika dasar atau apa. Ya udah berarti lognya, oh berarti aku harus tahu matematika secara dasar kayak begini. Mempelajari matematika dasar nggak apa-apa, nggak usah mempelajari soal psikotes, karena kamu tahu di dalamnya ada begitu gitu kan. Gitu. Terus kamu apa misalkan, oh ada yang disuruh gambar-gambar gini gitu. Ya kan mungkin kamu udah belajar apa kayak di luar sana, latihan gambar-gambar apa sendiri yang nggak harus soal psikotes, tapi nanti kemampuan itu akan berguna karena gambar-gambar itu kan butuh kreativitas dan lain-lain. At least kamu tahu dulu gitu kan. Oh, disuruh gambar pohon, suruh gambar orang tuh kayak begini-gini. Sekedar tahu aja dulu, nggak harus yang menghafal atau gimana. Karena kan yang bener-bener di sini kan dibutuhin kejujuran gitu kan. Itu intinya adalah pahamnya kamu terhadap tahapan tes tadi, bener-bener paham ya, bukan sekedar tahu doang. Dan yang kedua adalah ketenangan saat mengerjakan gitu. Nah, urusan nanti hasilnya gimana, terserah perusahaannya gitu. Kenapa? Karena hasil psikotes tadi dia itu bukan sebagai faktor tunggal untuk memutuskan kamu lolos ke tahap selanjutnya atau enggak. Pasti akan tetap dibandingkan. Jadi masing-masing tahap itu isinya tuh perbandingan. Contoh, ada posisi graphic designer, ya kan, misalkan. Terus kamu ngirimkan lamaran, CV dan teman-temannya. Nah, misalkan aku perusahaan, oh, berdasarkan dokumen ini, kamu cocok sih untuk ke profesi ini. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya, ya kan? Ada psikotes. Berdasarkan hasil psikotes dan dokumen kemarin, ini kamu cocok sih untuk posisi ini, lanjut ke interview HR. Dari hasil interview HR, relevan sih sama hasil psikotes dan dokumenmu, lanjut ke interview user, misalkan kayak gitu. Jadi di masing-masing tahap itu ada penilaian-penilaian. Nah, hal semacam ini yang akhirnya kamu harus sadari. Dan apalagi, kamu bukan pelamar tunggal. Pasti suka nggak suka, mau nggak mau, kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Nah, kalau kamu ngerasa beberapa kali terhenti di psikotes, nggak ada kabar kayak gitu, apa yang harus dilakukan? Tadi jelas, yang nomor satu adalah coba evaluasi lagi terkait dengan pengerjaan psikotes tadi. Ingat ya, nggak ada bersalah kayak gitu. Walaupun ya tadi ada salah dalam arti mungkin salah nulis, salah ngitung beberapa bagian gitu. Tapi pada intinya ya bukan bersalah yang semacam itu gitu ya. Terus yang nomor dua adalah coba berkomunikasi dengan orangnya. Dalam arti gini, kamu kan ngirimin lamaran mau lewat email, mau lewat apa dan lain-lain, atau kamu ngerjain psikotes atau interview, itu kan di belakangnya itu kan ada orang, ya enggak? Kamu ngirimin berkas, yang ngeproses itu orang. Kamu ngerjain psikotes, di baliknya itu juga yang ngekoreksi adalah orang. Kamu interview, ngomongnya juga sama orang, kayak gitu kan. Artinya apa? Saat kamu sejak awal ngirimkan lamaran ke perusahaan, gitu, kamu kalau bisa langsung bangun koneksi dengan pihak perusahaan tersebut, baik HR atau user, paling gampang di LinkedIn. Contoh, ada loker graphic designer. Lokernya ini misalkan ada di Jobstreet. Kamu lamar kan di sana, klik kirim. Nah, kan kamu ada nama perusahaannya tadi ya, yang kamu habis kirim. Nama perusahaannya kamu rekap dulu di Excelmu. Tanggal sekian saya ngirimkan untuk ke PT ini, posisi graphic designer. Lokernya dari Jobstreet, ngirimnya via Jobstreet. Keterangan baru ngirim berkas tanggal sekian gitu kan. Udah tuh. Nah, nama PT-nya kamu cari di LinkedIn, di kolom pencarian. Seret, keluar kan. Nah, setelah itu cari tuh akun official perusahaannya. Kamu connect dulu atau sorry kamu follow, ikuti. Barangkali dari akunnya perusahaan kan nanti ada info locker yang diposting secara langsung. Dilihat dia dulu. Habis itu cari filter orang. Habis itu kamu nyari orang yang jabatannya sebagai HR atau mungkin calon atasanmu gitu. Mungkin kamu graphic designer, mungkin di atasnya itu ada apa misalkan itu mungkin dia di bawahnya manajer marketing, cari manajer marketing gitu. Boleh gitu atau manajer apa yang menurutmu tuh dia bisa jadi HR atau calon atasanmu. Jadi kamu akan jadi timnya dia. Koneksi sama beliaunya gitu, ngobrol-ngobrol, tanya terkait dengan ada kesempatan atau enggak gitu. Perkenalan diri, terima kasih Bu Miftah. Selamat pagi Bu Miftah, terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Perkenalkan nama saya ini gitu. Saya berminat untuk melamar pekerjaan atau bekerja di perusahaan Anda sebagai seorang graphic designer. Beberapa waktu yang lalu atau tadi saya mengirimkan lamaran ke perusahaan Ibu. Mohon informasi apakah Ibu adalah rekruter yang memproses lamaran saya. Semoga kualifikasi saya sesuai dengan yang dibutuhkan ya Bu gitu.
Apabila Ibu masih membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan Anda dapat mereview akun LinkedIn saya atau mengunjungi portofolio online saya di sini gitu. Jadi arahin orang bahwa pelamar jadi graphic designer tuh ada ratusan, ada ribuan. Tapi berapa sih di antara mereka yang akhirnya ngobrol begitu sama orangnya? Kebanyakan kan pakai cara konvensional, ngirim udah. Kalau ngirim udah kan ibaratnya ya pakai persaingan bagus-bagusan dan mungkin kadang ada untung-untungannya aja kan ya gitu. Tapi kalau kamu approach menyadari bahwa di balik semua proses itu ada orangnya dan orang ini adalah sumber loker, jadi perusahaan ngerilis loker kan lewat orang-orang itu, gitu. Nah, kenapa kamu nggak bangun koneksi sama orangnya dulu, gitu? Itu kadang-kadang yang teman-teman ceritain ke aku pada saat, wah aku ternyata dengan ngobrol sama HR atau user aku malah ditawarin kerjaan karena aku di review, gitu. Apalagi tadi kamu hubungannya sama kreatif, jangan sampai satu, kamu susah ditemukan di sosmed, kedua karyamu juga susah ditemukan di mana-mana. Nggak bisa kamu ngeklaim di atas kertas, saya orangnya jago soal ngedesain, saya jago komunikasi gini gitu. Sosmednya nggak ada. Namamu aku cari di mana-mana nggak ketemu misalkan. Karyanya juga nggak ada. Sosmednya di private-private. Nah ini orang ngomong komunikatif tapi mana? Nggak muncul di sosmed. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Karena kan sekarang kalau persaingan cuma pinter-pinteran doang di atas kertas, orang yang sepintar kita juga banyak. Teman seangkatan kita, adik tingkat kita yang ntar wisuda, belum anak-anak kampus lain sejurusan se-Indonesia, itu kompetitormu semua. Tapi dengan melakukan hal yang sedikit berbeda kayak tadi, yang lain gara-gara ngirimnya gampang tinggal klik 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 gitu kan. Kamu mungkin seolah-olah sedikit pelan, tapi di sini kamu apa yang kamu lakukan? Sambil ngirim lamaran, sambil kamu bangun koneksi gitu. Nanti hasil akhirnya sama. Orang-orang ini bisa ngirim lamaran banyak, tapi dia tidak membangun koneksi. Tapi nanti kamu di akhir, ya lamaran yang kamu kirim banyak, koneksi yang kamu bangun juga bagus. Koneksimu di LinkedIn nanti akan bertambah orang-orangnya gitu. Walaupun orang-orang ini, misalkan bahkan kamu berkoneksi dengan HRD yang saat itu nolak kamu, barangkali itu bisa jadi pekerjaanmu kedua besoknya kalau kamu pengen pindah atau ketiga gitu. Bangun koneksinya sejak sekarang gitu. Nah itu loh hal-hal semacam ini yang kadang lupa gitu. Atau bangun koneksinya cari ide. Cari orang-orang yang statusnya masih lingkaran hijau, open to work gitu kan. Sama-sama pencari kerja. Tapi background mereka pendidikannya psikologi. Connect aja ke mereka. Barangkali nanti seiring berjalannya waktu mereka dapat kerjaan jadi HR. Nanti akhirnya koneksimu banyak koneksi HR. Yang dulunya mereka job seeker sekarang udah dapat kerja loh kan. Kayak gitu loh bangun koneksi itu. Ada potensi tumbuh di dalamnya yang bisa kamu upayakan sejak sekarang gitu. Nah, hal ini yang mungkin bisa kamu coba dikombinasikan ya. Aku ceritanya aku lanjutin gitu karena ibaratnya kalau belajar itu nggak bisa kayak psikotes doang gitu. Nyari loker doang. Nggak, ini tuh berkesinambungan, nyambung gitu. Bahkan setiap harinya kamu bisa belajar sampai tahap paling jauh. Tiap hari kamu apply job. Itu untuk ya tadi ya, trial and error berkas-berkasmu ya kan. Sambil kamu riset-riset soal tes interview gitu. Psikotes dulu misalkan. Terus habis itu kamu belajar interview, boleh lihat channel YouTubeku, cari playlist judulnya tes interview. Di situ ada pertanyaan interview HR dan user yang biasa muncul. Latihan sama temen, ngomong sendiri, di record kirim ke aku boleh. Banyak teman-teman yang kayak gitu. Pura-pura interview apa di record kirim ke aku minta pendapatku. Gitu. Nanti kita sharing-sharing itu bisa. Terus apa lagi? Kamu bisa belajar ke tahap selanjutnya, interview HR user udah. Terus mungkin ada background check, sosial media check. Ya udah, urus tuh semua sosmedmu lebih dari sekedar entertainment. Banyak orang sosmednya cuma ini untuk urusanku pribadi, untuk entertainment. Nah, kenapa nggak untuk meyakinkan orang gitu? Posting rutin, bikin konten grafik desain, desainmu sendiri yang ibaratnya itu free, share. Gitu, share video pendek di LinkedIn, pindah ke Reels IG, bisa di-upload di Shorts YouTube, bisa dimasukin jadi video TikTok kayak gitu misalkan. Sekali konten posting di mana-mana gitu hanya untuk branding bahwa ini loh desain-desain saya, hasil desain saya yang ibaratnya free yang bisa kamu pamerkan misalkan gitu. Nggak harus yang berat-berat kontennya gitu misalkan. Terus kamu apalagi belakangnya medical check up. Ya udah berarti kamu tiap hari luangin waktu untuk olahraga gitu. Jangan sampai besok medical check up tiba-tiba sekarang kamu jadi orangnya puasa. Wah, saya nggak makan gorengan, saya minum air putih. Itu hanya gara-gara besok mau medical check up, ya nggak gitu.
gitu. Terus kamu baca-baca lagi terkait kontrak kerja gitu, apa yang harus dipertimbangkan gini gitu. Terus kamu riset-riset terkait dengan gimana caranya kalau ada probation, tips sukses probation gitu-gitu. Jadi semua itu bisa dipelajari jauh-jauh sebelum kamu lamar kerja, bahkan sebelum wisuda pun juga bisa gitu. Nah, dengan belajar yang kayak begitu dibandingkan dengan besok mau psikotes, sekarang belajar psikotes. Terus besoknya ada interview, sekarang baru belajar interview. Apa bisa sebagus itu, seoptimal itu? Gitu. Padahal kamu punya kemampuan tadi komunikasi yang bagus, tapi interview itu butuh persiapan. Orang yang jago ngomong di interview bisa nggak lancar interviewnya karena kurang persiapan. Nah, kita hubungkan dengan pertanyaan utamamu, psikotes juga sama. Mungkin kamu jago ngitung, mungkin kamu jago gambar, tapi kamu kurang persiapan gambar di tes itu hanya karena kurang riset harus yang kayak gimana-gimana gitu. Padahal di internet itu sumbernya banyak banget, kurang baca, sehingga ya tadi nggak sesuai ekspektasi kayak gitu. Coba deh gitu dibayangkan sejauh ini berdasarkan performamu, mana yang masih bisa dipertahankan, mana yang harus diubah gitu, sehingga nanti hasilnya berubah. Gitu ya, Mif ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Terus sampai sini paham ya, oh, mindsetnya begitu ya. Oke, apalagi? Kan kadang ada kayak di job portal atau apa gitu ada Hmm. rank salary kan. Hmm. Nah, kalau fresh grade terus langsung matok UMR gitu, pantas nggak ya, Pak? Ya, ibaratnya salary itu pantas-pantas aja gitu gitu, nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada loh ketentuan bahwa UMR itu diperuntukkan hanya untuk yang berpengalaman. UMR itu hanya untuk yang fresh graduate, nggak ada gitu. UMR itu memang jadi ada pihak yang namanya itu pemberi kerja, ya kan, ada pekerja, ada yang nengahin jembatannya namanya regulator, yaitu lewat pemerintah. Dia yang ngatur hak dan kewajiban dua belah pihak biar nggak seolah-olah menguntungkan pekerjanya tapi merugikan perusahaan atau sebaliknya kayak gitu. Nah, dalam hal ini yang berkaitan dengan pengupahan tadi, makanya ada aturan semacam itu. Nah, saat kamu pengen gaji berapa, kamu harus pertimbangkan beberapa hal. Nanti kamu tadi ya yang aku bilang ya, belajar dari channel YouTubeku, cari playlist yang judulnya FAQ seputar karir. Nanti aku kasih lihat ya di sesi kedua kita gitu. Ada playlist judulnya Frequently Asked Question FAQ seputar karir yang judulnya 6 hal yang harus dipertimbangkan sebelum negosiasi gaji. Nah, ini termasuk dalam penentuan gaji yang kamu pengen itu berapa. Kamu harus tahu dulu beberapa aspek, walaupun aku nggak ngomongin sedetail yang di videoku itu ya. Pertama, jelas kebutuhan bulananmu tuh kamu minimal, ibarat minimal bisa hidup sampai gajian lagi tuh kamu butuh berapa. Yang kedua, gaji di pasaran untuk profesimu tuh berapa gitu. Kamu graphic designer nggak usah bandingin dengan graphic design di luar negeri deh gitu. Yang ada di sekitar sini aja berapa. Riset banyak sumber gitu. Terus habis itu terkait dengan eh, UMP atau UMK yang berlaku di daerah situ tuh berapa gitu. Nantinya kalau kamu udah punya pengalaman kerja dibandingkan juga dengan gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir. Jadi nanti kamu tahu oh untuk hidup tuh aku butuh segini. Kayak dijajar-jajarin gitu loh, berjajar gitu. Jadi kayak misalkan aku butuh segini. Terus kalau untuk gaji di pasaran segini. Kalau untuk UMK UMR segini gini. Tapi kan nanti kan akan ada garis atas sama garis bawah gitu kan. Yang di sini masuk, sini masuk, sini masuk gitu kan. Ya udah berarti ini jadi range. Range gajimu tuh di sini. Karena apa? Dari sisi kebutuhan bulanan masuk, dari sisi UMK atau UMP itu masuk, dari sisi gaji di pasaran juga masuk gitu kan. Ya udah range-nya itu. Silahkan masukkan range itu di platformmu kayak gitu. Gitu. Kan biasanya kalau di platform itu kan em, ada ini ya, upah, ada yang masukinya rentang, ada yang masukinya minimum berapa gitu kan mintanya gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Misalkan kalau masuknya rentang ya masukin rentang dari perhitungan tadi. Kalau masukin gaji minimumnya berapa, mungkin bisa masukin misalkan tadi kan kamu punya rentang. Ya ini di rata-rata aja, tengahnya aja gitu. Misalkan 5 juta sama 6 juta bisa masukin kayak gitu nggak apa-apa. Kalau nggak bisa 5 sama 6 ada 5,5 masukin 5,5 kayak gitu. Kalau aku langsung mintanya 5 juta, ini aku kita ngomongin angka ya. Aku masukin 5 juta, boleh nggak? Ya boleh aja. Toh juga nanti ini kan sebagai pertimbangan awal perusahaan itu
ngeproses kamu enggak kan gitu. Kan ada kecocokan juga kan, kecocokan harga. Toh juga nanti di belakang ada negosiasi gaji kayak gitu. Itu juga bisa dimainin-mainin di situ sih. Gitu. Ini kita ngomong konteksnya itu adalah job portal yang ngisi rentang gaji ya gitu. Tapi kan kalau yang lewat email dan lain-lain kan sebenarnya nggak disinggung itu di awal kan. Itu ntar-ntar aja kan. Kayak gitu sih. Nanti akhirnya kamu bisa mainin tuh di sini. Kalau kamu curiga bahwa karena ada beberapa teman yang bilang pada saat gajiku aku masukin segini, kok kayaknya yang manggil nggak banyak tuh. Terus aku turunin, Kak. Manggilnya juga banyak tuh. Gitu-gitu. Ya silahkan. Yang penting tadi, kamu udah melakukan analisis tadi. Jangan sampai kamu di awal ngedisplay angkanya diturunin, dan itu tetap menarik gitu ya bagi perusahaan. Tapi begitu negosiasi gaji, kamu sebenarnya butuh lebih dari itu. Itu. Atau sebenarnya angka tersebut tuh cuma angka asal yang kamu nggak ada dasarnya. Makanya tadi kamu harus ada dasar analisisnya. Oh, aku riset di sini begini, begini, akhirnya aku muncul angka ini, gitu ya. Kayak gitu. Itu sih, Nif. Oke, apalagi yang kamu mau tanyain yang sifatnya general? Boleh. Kayaknya cukup sih. Tadi penjelasannya jelas banget. Udah Terus ya? tadi, Hmm? Kenapa? ya udah. Oh, udah. Oke. Kalau udah, sekarang kita masuk ke sesi detailnya aja dulu kali ya. Oke.